Bulu babi atau landak laut dalam bahasa Inggris disebut sea ursing atau dalam bahasa Jepang disebut uni adalah hewan avertebrata laut. Para ahli mengelompokkan bulu babi dalam khas Echinoidea. Tubuh bulu babi memiliki bentuk setengah bulat dan terlindung oleh suatu struktur berupa cangkang dan duri yang bervariasi. Di dalam cangkang terdapat beberapa organ termasuk organ reproduksi berupa gonak yang dapat dikonsumsi. Bulu babi memiliki gonak yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Gonak tersebut terdapat dalam cangkang bulu babi jantan dan betina dengan ukuran panjang dapat mencapai 2 inci dan lebar 1 inci. Di dalam gonak tersebut terdapat sel-sel makanan. Manfaat ekologi bulu babi beragam termasuk diantaranya adalah sebagai organisme tempat berlindung beberapa jenis ikan tertentu, makanan beberapa jenis ikan organisme penentu struktur ganggang. Ekosistem lamun memiliki fungsi ekologis sebagai produsen dan habitat biota, tempat pemijahan biota daerah mencari makan, melindungi dan menstabilkan garis pantai, serta memainkan peran penting dalam siklus dan menyimpan nutrien dan karbon. Lamun merupakan jenis tanaman Angiospermae aquatics yang hidup di laut yang memiliki daun, bunga, rizom, batang, dan akar. Ekosistem padang lamun merupakan salah satu ekosistem penting selain mangrove dan terumbu karang. Padang lamun memiliki fungsi ekologis yang penting untuk ekosistem biota tempat pemijatan biota daerah mencari makan, melindungi dan menstabilkan garis pantai serta memainkan peran penting dalam siklus dan penyimpanan karbon. Tim bagi Lampung untuk pertumbuhan dan perkembangan ekosistem padang Lampung. Menurut Listiawati 2018, Lamun menyerap nutrien dari sedimen menggunakan akar serta penyerapan dari kolong air menggunakan daun. Istilah alelopati pertama kali dikemukakan oleh Hans Mollix tahun 1937. Alelopati berasal dari kata alelong, saling dan pathos menderita. Menurut Mollix, alelopati memiliki interaksi biokimiawi secara timbal balik, yaitu penghambatan maupun perangsangan antara semua jenis tumbuhan termasuk mikroorganisme. Tahun 1974, Rex memberikan batasan alelopati sebagai merugikan yang dialami oleh tumbuhan akibat tumbuhan lain, termasuk mikroorganisme melalui produksi senyawa kimia yang menjangkau lingkungan sekitarnya. Batasan ini kemudian terus dikembangkan dengan berbagai penelitian. 1984, Rex melaporkan bahwa senyawa organik yang menghambat pada suatu tingkat konsentrasi ternyata dapat memberikan pengaruh rangsangan pada tingkat konsentrasi yang lain. Sejak tahun tersebut, Rex dan sebagian besar ilmuwan yang menekuni alelopati merujuk pada kesimpulan yang dikemukakan oleh Mollix. Selain alelopati, terdapat pula hubungan antar tumbuhan yang persaingan atau persaingan. Perbedaan alelopati dari kompetensi yaitu pada alelopati terdapat senyawa kimia yang dikeluarkan ke lingkungan, sedangkan pada kompetensi pengambilan dan pengurangan beberapa faktor tumbuh air, hara, dan cahaya dari lingkungan. Alelopati dan kompetensi pada kenyataannya dalam ekosistem sulit dipilahkan sehingga Muller pada 1969 memperkenalkan istilah jamur halofilik adalah kelompok mikroorganisme yang dapat hidup dan beradaptasi pada kondisi lingkungan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik fisiologis jamur halofilik. Halofilik adalah organisme yang tumbuh subur dalam lingkungan bersalinitas tinggi. Menurut Gunde Sinerman et al. 2006, kondisi hipersalin secara signifikan mengurangi keanekaragaman hayati. Karena adanya kondisi lingkungan yang selektif, yaitu hanya akan ada mikroorganisme, jamur, dan bakteri halofil yang dapat tumbuh dan berkembang biak di sana. Mikroorganisme ini dikenal mampu untuk beradaptasi pada lingkungan yang ekstrim. Lingkungan saling umumnya tidak banyak organisme yang dapat bertahan dalam lingkungan tersebut.
Lingkungan yang memiliki konsentrasi garam tinggi dapat menjadi habitat alami untuk mikroorganisme halofilik dan halotoleran. Menurut Musa et al. 2018, jamur yang toleran garam adalah jamur yang dapat berkembang dalam lingkungan salim. Jamur ini terdiri dari kelompok organisme yang membutuhkan garam untuk pertumbuhan dan metabolismenya. Menurut Jones 2009, jamur yang diisolasi dari air asin terdiri dari 321 jenis, diantaranya dari kelas Ascomycota dan Basidiomycota. Mikroorganisme yang tidak beradaptasi terhadap lingkungan yang merugikan seperti lingkungan hipersaling. Kondisi rendah aktivasi air dapat mengakibatkan efek seperti penyusutan sitoplasma sel. Untuk mengatasi lingkungan yang memiliki konsentrasi NaCl yang tinggi, suatu sel mikroba terus memiliki mekanisme adaptasi yang akan memungkinkannya